Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita coba kita jawab beberapa komentar dari teman-teman kita yang ada di Aceh mengenai permasalahan keacehan, terkhusus secara Islam dan peran ulama dalam perpolitikan Islam di Aceh. Yang pertama, kita mulai dari komentar yang paling sering kita dengar, bahkan di warung-warung kopi sering diucapkan oleh masyarakat Aceh, yaitu bahwa Aceh sejak lahir sudah syariat Islam. Bahwa orang Aceh sejak lahir sudah syariat Islam. Yang lain mengatakan sejak zaman dahulu kita sudah syariat Islam. Jadi untuk apa lagi diperjuangkan syariat Islam? Ini sungguh sebuah komentar yang konyol. Kenapa demikian? Memang fakta sejarah yang tidak bisa kita bantahkan. Aceh itu sejak zaman dahulu itu sudah syariat Islam, sudah Islam. Itu memang benar. Aceh unggul dalam hal keislaman. Bahkan Aceh pula yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Nah, itu fakta sejarah yang harus kita akui dan tidak terbantahkan. Namun fakta juga membuktikan bahwa bangsa Aceh hari ini sudah sangat-sangat jauh dengan syariat Islam. Sudah sangat-sangat jauh dengan tuntunan Islam. Betapa banyak kita lihat anak-anak Aceh, pemuda-pemuda Aceh yang tidak bisa baca Al-Quran. Bahkan yang kemarin waktu tes calon gubernur, calon-calon kepala daerah, betapa banyak yang kita miris melihat cara baca Quran mereka. Itu pejabat, calon pemimpin baca Qurannya seperti itu. Mungkin kalau disuruh baca Iqra baru lulus Iqra 4 atau Iqra 5. Nah, itu fakta hari ini. Anak-anak muda Aceh, orang-orang Aceh tidak lagi familiar dengan syariat Islam. Syariat Islam hanya batas di mulut. Apa mau yang kita banggakan dengan kenyataan hari ini? Generasi terjelek itu adalah generasi yang membanggakan masa lalu, sementara dia hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyalahkan orang lain. Hanya bisa menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam atas keburukan yang dia alami. Nah, ini komentar selanjutnya. Kita hanya baca beberapa. Ini diawali dengan panggilan yang merendahkan. Ini bukan tabiat orang Aceh. Ini jelas kata-kata yang tidak mewakili syariat Islam di Aceh. Walaupun dia mengatasnamakan syariat Islam. Nah, katanya kalau Aceh belum berpisah dengan NKRI, maka tidak bisa menerapkan syariat Islam. Karena katanya bertentangan dengan hukum yang ada di NKRI, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, ditutup dengan juga panggilan merendahkan. Nah, apa benar demikian? Aceh tidak bisa menerapkan syariat Islam jika masih berada dalam satu kesatuan dengan Republik Indonesia. Dulu, zaman Orde Baru, Aceh diberi 3 keistimewaan. Makanya kita dulu disebut daerah istimewa Aceh. Bangsa Aceh disebut daerah Aceh, Provinsi Aceh disebut dengan daerah istimewa Aceh di samping daerah istimewa Yogyakarta. Ketika Aceh diberi 3 keistimewaan, tapi tidak dimanfaatkan oleh orang Aceh sendiri, sehingga semakin lama generasi-generasi di Aceh itu semakin jauh dengan agama. Saya masih teringat waktu saya masih SMA, juga waktu kuliah, itu banyak orang-orang dewasa yang saya ajarin tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Tidak tahu hukum agama sama sekali. Itu di era Orde Baru. Sekarang, semakin banyak mahasiswa Aceh,
semakin banyak pelajar Aceh yang tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi paham syariat Islam. Lalu ketika itu terjadi, kita menyalahkan NKRI, kita menyalahkan Jakarta karena kita berada di bawah pemerintahan Jakarta. Apakah kalau Aceh merdeka, kita akan bisa menerapkan syariat Islam? Yang menerapkan syariat Islam itu adalah orang Aceh sendiri. Kenapa di Aceh tidak begitu bagus berjalannya syariat Islam? Karena yang menjalankannya tidak ada. Bukan salah Jakarta, salah kita sendiri. Coba kita nengok itu di TikTok orang Aceh itu. Malu kita. Mencarong cit menak. Lalu kita salahkan Jakarta. Oke, kita akui misalnya Jakarta itu ingin melemahkan syariat Islam di Aceh. Sebesar apapun pengaruh orang lain untuk menghancurkan syariat Islam, sebesar apapun peran orang lain untuk menghilangkan syariat Islam di Aceh, kalau orang Aceh sendiri tetap berdiri tegak di atas syariat Islam, yakinlah tidak akan ada kemampuan mereka untuk menghancurkannya. Jadi jangan salahkan orang lain ketika kita lemah. Jangan cari kambing hitam ketika kita tidak mampu berbuat. Ketika kita tidak berdaya, kita cari orang lain sebagai korban untuk kita salahkan. Itu sifat-sifat orang lemah. Nah, komentar selanjutnya, Anda tidak paham tentang masalah keacehan. Makanya tak usah bicara saja. Dari nenek moyang saja kita itu tidak disuruh berpartai. Ya memang Aceh bukan hanya Aceh. Kerajaan yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, di seluruh Indonesia, dari zaman dahulu, di seluruh Nusantara, memang dari zaman dulu tidak ada yang berpartai. Kapan kita berpartai? Setelah kita menyatakan diri bergabung dengan NKRI. Dan itu pun perjalanan partai di Indonesia sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai sekarang kita masih dalam tahap belajar. Belajar berdemokrasi, belajar dewasa dalam berdemokrasi. Fakta hari ini, kenyataan kita hari ini, kita di Aceh sudah berpartai. Sudah ada partai, baik partai lokal maupun partai nasional. Pusat sudah memberi wewenang kepada kita untuk mendirikan partai lokal. Cuman masalahnya orang Aceh ketika memilih partai, partai apa yang dia pilih? Jadi apa yang mesti kita lakukan hari ini? Bagaimana orang-orang terbaik di Aceh itu mengisi kekosongan yang ada di partai-partai sekarang yang ada, baik partai nasional maupun partai lokal. Yang Anda yang suka mengatakan orang lain tidak paham, yang mengatakan orang lain tidak mengerti tentang keacehan, tolong itu diisi dan diedukasi masyarakat agar mereka mampu mengenal dan mau memilih orang-orang terbaik untuk mengisi kursi-kursi di dewan itu. Jangan apa tak yang dipilih untuk menjadi wakilnya di dewan. Paham masalah keacehan itu bukan hanya paham masalah masa lalu, sejarah masa lalu. Tapi bagaimana dia paham masa lalu, juga paham masa sekarang, paham sosiologis masyarakat Aceh, dan paham juga apa yang harus dia lakukan hari ini untuk membangun kembali bangsa Aceh yang sudah terpuruk ini. Kita jangan lagi hanya berbangga-bangga dengan kejayaan masa lalu. Kita jangan merasa hebat, tapi kehebatan kita itu hanya tinggal sejarah. Tapi bagaimana kita hari ini mampu mengambil spirit
para orang tua kita, para leluhur kita sebagai bangsa pejuang menjadi spirit agar Aceh kembali menjadi bangsa terlebih, agar kembali menjadi bangsa unggul. Otonomi khusus yang diberikan kepada kita itu tidak pernah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ada apa? Di antara kita, sesama kita saling menjatuhkan, saling menghujat, saling membenci, sehingga masuklah pihak luar dan merekalah yang menikmati kekayaan Aceh. Buya duk tedong-dong, buya tamong merajeki. Getanya tahe di rumah dro. Sibuk menyalahkan orang lain, sibuk mencari kambing hitam, dan akhirnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Berhasil lagi kan? Ya, sahabat sekalian, demikianlah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, siapapun kita. Mari kita berperan untuk membangun kembali kejayaan Aceh. Sehingga tidak ada lagi kata-kata yang kita dengar bahwa kita itu tidak akan maju kalau kita berada di bawah NKRI. Bahkan kalau bisa NKRI kita kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.